Kementerian Pekerjaan Umum menyoroti kondisi jalan tol yang banyak berlubang di musim hujan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mendorong pengelola tol melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti melakukan inspeksi terhadap kondisi jalan tol di Tol Cipali, Cipularang, dan Cisumdawu sepanjang hari Selasa kemarin. Kondisi jalan yang mulai banyak berlubang dan rusak akibat cuaca ekstrim di musim hujan menjadi salah satu hal yang disoroti mengingat berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Terkait hasil inspeksi, Wamen PU meminta pengelola tol lebih memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan jalan itu lubang-lubang. Kita tahu bahwa di akhir tahun dan di awal tahun ini memang curah hujan kan cukup ekstrim, ya. Dengan cukup ekstrim itu air itu memang musuhnya jalan, sehingga banyak terjadi lubang-lubang yang dalam jangka waktu dekat. Namun apapun itu, BUJT dari Jasa Marga, Astra, Cisumdawu ya itu harus melakukan perbaikan-perbaikan. Sebelumnya beredar di media sosial sejumlah video yang merekam beberapa mobil pecah ban di tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Dalam rekaman terlihat beberapa kendaraan terparkir di bahu jalan menghidupkan lampu hazard dan memasang segitiga pengaman setelah mengalami kerusakan ban. Insiden ini diduga terjadi karena adanya lubang di tol Cipali yang menyebabkan pecahnya ban pada kendaraan. Untuk mengetahui lebih jauh soal perbaikan jalan berlubang di sejumlah ruas tol sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Selamat siang, Bu Diana. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya. Ibu, Selasa kemarin kan sidak ke sejumlah ruas tol. Apa saja temuan dari hasil sidak ini, Bu? Ya, kemarin memang kita melakukan sidak ya, mulai dari KM 57, kemudian ke 102 ya, kemudian juga saya ke Cilengsi, Sumedang ya, di Sundawu, kemudian saya juga lihat di kota Bandung juga, di Pasteur, Junjungan, kemudian saya lihat juga sekaligus penyebabnya apa banjir di Pasteur kemarin, dan juga mampir ke tempat istirahat yang di KM 88B ya. Nah, saya memang melihat karena informasinya kan banyak jalan yang lubang-lubang, tapi ternyata setelah kami cek jalan yang lubang-lubang yang kemarin sempat masuk ke viral gitu ya dan juga ke media sosial ternyata sudah dilakukan penutupan. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman BUJT yang membuat aksi yang cepat ya untuk melakukan penutupan itu. Tapi ya agak terlambat. Terlambatnya itu karena sudah saatnya arus mudik ke arah Jawa, tapi itu belum dilakukan. Dan pada saat itu memang langsung dilakukan oleh teman-teman dari BUJT. Dan saat ini kalau kita lihat memang masih ada beberapa tapi sudah dilakukan penanganannya dan mudah-mudahan ini aksi cepat ini bisa membantu untuk jalan yang lebih baik di jalan tol ke arah Jawa ya. Berarti hasil sidak kemarin ditemukan adanya beberapa jalan yang berlubang. Sebenarnya apa penyebabnya, Bu Diana? Ya, jalan lubang-lubang itu ada. Kita kan juga harus memahami ya di akhir tahun sampai awal tahun dan sampai saat ini curah hujan itu sangat tinggi sekali. Cuaca cukup ekstrim. Dan tadi saya sampaikan memang jalan itu musuhnya adalah air. Kemarin ketika Nataru sebenarnya itu sudah rata, tidak ada lubang-lubang. Tapi dalam jangka waktu 3 minggu kemarin itu ternyata
ada lubang-lubangnya. Nah ini saya mohon teman-teman dari BUJT itu selalu melakukan pemeliharaan. Artinya kalau ada lubang ya langsung ditutup. Tetapi pemeliharaan berkala itu juga tetap harus dilakukan. Nah ini terkait ini adalah keselamatan dari pengguna jalan tol. Itu yang kita utamakan. Sehingga harus ada aksi cepat dari BUJT yang ada. Ya, ini kalau yang di Cipali itu Astra. Kemarin saya sudah tegur juga teman-teman Astra, dan Astra juga sudah menyampaikan permohonan maafnya. Terus kemarin saya juga lewat juga di JOR itu juga langsung diaspal oleh teman-teman dari Jasa Marga. Dan saat ini juga kalau kita lihat di TV ya, itu juga jalan menuju bandara itu juga sempat banjir juga ya sekarang ya. Ini saya sedang melakukan pompa juga ini karena memang cuaca cukup ekstrim dan hujan cukup deras ya. Nah ini saya mohon teman-teman BUJT untuk cepat tanggap. Nah ini juga merupakan standar pelayanan minimal yang harus diupayakan, disediakan oleh teman-teman dari pengelola jalan tol. Kalau kemarin sempat langsung jalan-jalan berlubang ini sempat langsung ditutupi, penutupan jalan-jalan berlubang, ini sempat mempengaruhi arus lalu lintas tidak, Bu Diana? Mengingat ini sekarang kan sedang arus balik long weekend atau libur panjang. Betul, ya. Kemarin ketika saya lewat di sana sudah ditutup jalan lubang-lubangnya sudah ditutup dan cukup lancar, nggak masalah sampai ke Cipali ya saya ya. Kemudian saya lewat Cisundawu juga aman, nggak ada kemacetan. Cuma pulangnya aja. Pulangnya memang karena antrian juga cukup panjang, kan ini sudah arus balik lagi ke Jakarta, ya. Nah ini saya pikir nggak ada lubang-lubang, sudah aman ya. Kalau saya kemarin sih sudah tidak ada lubang-lubang lagi di sepanjang jalan tol di Cikampek ini. Kalau ataupun ada, mereka sudah langsung melakukan penutupan lubang-lubang tersebut. Berarti sebenarnya sudah ada target perbaikan jalan yang berlubang ini kapan harus selesai ya Bu Diana? Atau sudah ada laporan ke Ibu bahwa jalan-jalan berlubang ini sudah selesai sekarang dilakukan? Iya, gini Mbak, jadi sebenarnya jalan-jalan berlubang itu kan kita ada inspeksi ya, selalu ada inspeksi. Inspeksi itu untuk Cipali itu ada 6 tim, kemudian untuk Jasa Marga itu ada 10 tim ya, dan dia bolak-balik itu memantau terus. Nah, setelah mereka menemukan lubang, ya langsung aksi itu ditutupin. Dan saya juga mohon kepada teman-teman semuanya, kan kita kan juga punya informasi ya jalan tol. Kalau ada informasi itu tolong informasikan segera ke Jasa Marga, ke Astra dan sebagainya, supaya kita segera langsung action untuk menutup lahanan yang lubang-lubang tersebut. Tetapi saya tetap menyampaikan agar juga ada pengawasan berkala, pemeliharaan berkala. Nah ini dua-duanya tetap harus dilakukan. Apalagi dalam waktu dekat ini 1,5 bulan lagi ya, kita kan juga harus antisipasi untuk arus mudik Lebaran. Ini pun juga saya minta tetap untuk melakukan pengawasan berkala itu. Bolak-balik itu timnya diperbanyak dan mendapatkan masukan juga dari masyarakat bila ada yang lubang-lubang segera untuk diperbaiki. Gitu Ibu. Baik, Ibu, selain pengawasan berkala ini kan seperti yang Ibu katakan tadi 1,5 bulan jelang mudik Lebaran ya. Selain pengawasan berkala tadi, upaya apa lagi yang dilakukan untuk bisa memastikan bahwa seluruh ruas tol di jalur mudik bebas dari jalan rusak dan berlubang ini? Bu, kalau jalur itu nggak bisa artinya mulus terus karena kondisi jalan itu kan terus-menerus digunakan. Tidak ada hentinya. Kalau kita memperbaiki satu lajur aja misalnya, itu kan akan menyebabkan kemacetan juga, ya kan? Nah, saat ini kami tetap harus menghimbau kepada BUJT untuk melakukan preservasi jalan tol dan memastikan untuk kesiapan nanti jalur mudik Lebaran sebelum H-15 ini semua perbaikan juga harus sudah selesai. Sehingga di sini tol juga harus aman, tidak ada lubang yang bisa membahayakan pengendara. Nah, memang kita memahami curah hujan ini kan sangat kencang ya, ini ya, curah hujan sangat besar kalau kayak gini. Nah, ini mesti harus kita antisipasi. Nah, antisipasinya ya di sini agar kita mendorong untuk BUJT
terus-menerus melakukan inspeksi, dan kita mohon juga masyarakat juga membantu juga menjaga kualitas jalan tol. Dan saya harapkan kualitas jalan tol itu musuhnya yang pertama adalah masalah air, yang kedua adalah beban dari kendaraan. Kalau beban kendaraan itu tidak melebihi dimensi overload kayak gitu, ya mungkin kondisinya juga cukup aman. Ini salah satu contoh aja di Jasa Marga ya, mulai dari jalan ruas tol dalam kota mungkin lubang-lubangnya juga terbatas. Tapi kalau di jalan tol menuju Jawa yang mungkin atau di Bandung kayak gitu ya, kondisi dimensi dari kendaraan itu kan besar-besar. Sehingga dalam besar-besar itu juga ada penyebab untuk rusaknya atau lubang-lubang yang ada di jalan tol tersebut. Jadi mesti kita harus bersama-sama untuk ini. Ya. Baik. Ya, Ibu Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih. Ibu Diana, selamat beraktivitas kembali, selamat sore, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih.